Baik, saya akan menjelaskan tentang pneumatologi dan angeliologi. Yang pertama, pneumatologi, ilmu yang berbicara tentang Roh Kudus, di mana Roh Kudus dalam bahasa Ibrani yaitu ruach, yang berarti angin, udara, atau hau dalam bahasa Yunani yaitu pneuma, yang adalah kata netral. Yang artinya kalau kita mempelajari tentang Roh Kudus ini, banyak hal yang kita dapatkan, banyak motivasi yang bisa kita pergunakan di dalam setiap kehidupan kita. Personalisasi Roh Kudus ada berbagai macam, yaitu memiliki akal budi yang sehat. Yang maksudnya di sini, ketika kita memiliki dipimpin oleh Roh Kudus, akal pikiran kita sehat, dan apa yang kita lakukan sesuai dengan pekerjaan Roh Kudus atau sesuai dengan akal sehat pikiran sesuai dengan yang Tuhan. Oleh karena Roh Kudus juga, pengetahuan berasal dari Roh Kudus, bukan karena kita sanggup, bukan karena kita hebat, dan bukan karena kita sering membaca buku, tetapi itu adalah salah satu pekerjaan Roh Kudus di setiap kehidupan kita, termasuk dalam pikiran kita, dalam berpikir. Coba kita lihat orang yang tidak memiliki pikiran yang baik, sama halnya dia dipimpin oleh kuasa kegelapan atau kuasa duniawi. Tetapi orang yang berpikir secara positif, hidup orang itu yang dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Emosi juga termasuk itu pimpinan Roh Kudus, itu yang menjadi pertanyaannya. Ya, kita katakan bahwa itu termasuk, bahwa kita adalah memiliki perasaan. Roh Kudus juga memiliki perasaan ketika disakiti, ketika ditiadakan. Tentu Roh Kudus menjauh dari setiap kehidupan orang percaya. Roh Kudus juga memiliki kehendak di setiap kehidupan kita, yang memiliki kuasa, yang berdaulat, pemilihan dan keputusan tergantung dalam pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Karunia-karunia roh ada berbagai macam. Roh Kudus juga, yang pertama, Roh Kudus untuk mengajar. Bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus mengajar di setiap kehidupan kita, atau dia memampukan kita di dalam kelemahan kita, ketidakmampuan kita, tetapi Roh Kudus sanggup bekerja di dalam kehidupan setiap orang. Roh Kudus juga bersaksi. Bagaimana Roh Kudus bersaksi? Yaitu pekerjaannya yang telah Ia nyatakan di dalam pekerjaannya sendiri, yaitu di dalam kehidupan orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, dan dia tentu saja memiliki kuasa Roh Kudus yang telah Tuhan ilhamkan di dalam kehidupannya. Roh Kudus juga meyakinkan setiap orang bahwa hanyalah Roh Kudus yang sanggup melakukan kemampuan yang Ia bisa memampukan kita dalam segala keberadaan kita, dalam segala kekurangan kita. Roh Kudus juga melahirbarukan, yaitu mengubahkan setiap kehidupan orang yang hidup di dalam kegelapan, dan Dia sanggup mengubahkan setiap hidup orang tersebut, yaitu membawa ke jalan yang benar dan melepaskan kehidupan orang di dalam kegelapan sehingga membawa ke dalam terang. Itu salah satu pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang. Roh Kudus juga menjadi pendoa syafaat, yang maksudnya pada saat orang percaya sedang lemah, percaya, bisa kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Bapa mengerti doa syafaat Roh Kudus dan menjawab doa bekerja dalam segala sesuatu dalam kebaikan. Yang artinya, saudara-saudara, Roh Kudus diajari kita bagaimana kita yang berdoa di dalam Tuhan, bagaimana doa kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita memberikan hati dipimpin oleh Roh, yakin bahwa Roh Kudus sanggup melakukan pekerjaannya dan sanggup melakukan mujizat-mujizatnya yang nyata di setiap kehidupan orang. Roh Kudus juga memerintah atas kuasanya sendiri. Bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Di situ dikatakan bahwa
Kedua orang diutus oleh Roh Kudus. Roh Kudus melarang Paulus dan Silas mengkhotbahkan di Asia. Roh Kudus mengarahkan Filipus berbicara pada sidang-sidang Ethiopia. Jadi pada hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih di dalam menyampaikan firman Tuhan atau Injil, mereka dipimpin oleh Roh Kudus sendiri, bukan karena kuasa mereka, bukan karena kekuatan mereka, tetapi melalui pimpinan Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari doktrin Trinitatis, yaitu Allah, Bapa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tidak bisa dipisahkan yang ketika itu, karena mereka bersama-sama di dalam melakukan pekerjaan. Hanya saja setiap peran mereka berbeda, tetapi pekerjaan ilahiannya itu sama. Semua anggota yang disebut dengan Trinitas disebut Roh Allah diam di dalam kamu, yaitu ketiga-tiganya itu bekerja di dalam kehidupan setiap orang. Yang menjadi pertanyaannya adalah Roh Kudus berasal dari apa? Jadi Roh Kudus itu berasal dari Allah itu sendiri, bukan dari siapa-siapa, tetapi Allah yang memberikan, atau Roh Allah itu yang mempekerjakan setiap pekerjaannya yang ilahi atau mujizat yang dilakukan di setiap pekerjaan tangannya. Sehingga tanpa pekerjaan Roh Kudus, tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa motivasi Roh Kudus, manusia lemah, manusia terbatas. Tetapi karena Roh Kudus ada di setiap kehidupan kita, makanya setiap manusia itu memiliki potensi-potensi atau beragam-ragam pekerjaan Roh Kudus di setiap kehidupan orang yang percaya dan yang taat melakukan apa yang ia kehendaki di setiap kehidupan. Jadi Roh Kudus itu sangat penting. Dan sering kita berdoa, pimpin aku Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sangatlah penting dan perannya sangatlah besar kuasanya di dalam kehidupan orang. Sedangkan angeliologi berbicara tentang malaikat. Malaikat dalam bahasa Ibrani yaitu malak. Apakah malaikat juga penting, ada perannya di setiap kehidupan kita? Bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 28 ayat 12, yang artinya malaikat itu adalah putra Allah juga, yang dimana zaman dahulu atau di dalam PL di situ dikatakan banyak orang yang ditolong oleh malaikat itu sendiri, bahkan membawa ke jalan yang benar. Yang menjadi pertanyaannya, apakah semua malaikat itu baik? Ya, saya katakan ada juga malaikat yang membawa dalam kejahatan, yaitu Lucifer, yang telah dibuang Allah karena ia ingin merebut sebuah jabatan, tetapi Allah memiliki kehendaknya, karena Allah yang otoritasnya yang tertinggi di setiap pekerjaan tangannya. Karena malaikat itu hanya ciptaannya, bukan malaikat yang menciptakan Allah, tetapi Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan malaikat itu sendiri. Asal mula malaikat, kita tidak bisa mengetahui kapan Allah menjadikan malaikat, karena walaupun malaikat itu ciptaan, tetapi tidak ia menuliskan kapan ia menciptakan malaikat. Tetapi yang kita ketahui bahwa malaikat itu memiliki peran sama seperti Roh Kudus, hanya saja pekerjaan mereka berbeda-beda. Tetapi kalau kita lihat di dalam malaikat itu memiliki juga kekuatan yang diberikan oleh Allah itu sendiri di dalam menolong setiap orang, di dalam memelihara setiap orang. Bila mana nanti ketika Yesus datang kedua kali, malaikat-malaikat itu akan mengelilingi Yesus itu. Malaikat juga menolong orang saleh, menolong orang baik, membawa keterang, karena pekerjaan malaikat itu adalah bekerja sebagai sambungan tangan Allah itu sendiri.
malaikat adalah keberadaan yang bersifat seperti roh atau roh kita katakan. Malaikat adalah makhluk ciptaan juga, menyerukan agar semua alam memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah salah satu pekerjaan malaikat. Malaikat diciptakan secara serentak, bukan seperti manusia. Kalau manusia diciptakan pertamanya Adam dan Hawa, sehingga ada keturunannya sampai beberapa keturunan. Sedangkan malaikat itu diciptakan sekaligus, tidak beransur-ansur atau tidak bertahap. Tetapi penciptaan malaikat itu sekaligus. Sehingga yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, apakah malaikat itu memiliki suami atau istri? Saya katakan bahwa tidak, karena penciptaan malaikat itu sekaligus, berbeda dengan manusia. Pelayanan malaikat melayani Allah, yaitu menolong melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang-orang jahat. Taurat diberikan dengan perantaraan malaikat. Malaikat juga melayani Yesus. Malaikat memiliki pelayanan yang signifikan pada Kristus sebelum kelahiran. Para malaikat memiliki pelayanan yang kedua. Fakta bahwa para malaikat memilikinya sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Fakta bahwa para malaikat memiliki pelayanan yang penting dalam Kristus, dalam menekankan kelahirannya. Bisa kita memahami bahwa Roh Kudus dan malaikat adalah sama-sama pekerjaan mereka untuk menolong orang-orang, membawa ke dalam ke jalan kebenaran. Tetapi kalau kita lihat perbedaan mereka secara kemanusiaan sangatlah jauh. Tetapi kalau kita memahami dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab bahwa Roh Kudus berperan dalam memampukan, sementara malaikat adalah menolong atau memberikan suatu bantuan terhadap orang-orang saleh atau terhadap orang-orang baik, terhadap orang jujur, terhadap orang yang lemah, memberikan kekuatan. Sementara kalau Roh Kudus adalah memampukan dari kelemahan, dari kekurangan, sehingga ia membisahkan yang tidak bisa, memampukan yang tidak bisa. Di dalam materi ini, yaitu mempelajari tentang teologi sistematika 4 ini, yaitu pneumatologi dan angeliologi, sangatlah bermanfaat dan sangatlah berguna untuk memperdalam bagaimana pemahaman tentang Roh Kudus dan malaikat. Sehingga dalam waktu ini saya merangkul bahwa Roh Kudus dan malaikat adalah tidak bisa dipisahkan, karena mereka adalah sama-sama memiliki peran, walaupun perannya berbeda tetapi tujuannya akan sama, yaitu untuk membawa ke dalam kebenaran dan ke jalan yang benar. Demikian saja penjelasan singkat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, karena setiap orang memiliki kelemahan dan kekurangan. Saya sapa kita semua. Shalom.